Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan karena kita ketahui bersama saat ini kita masih tetap berada di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, tetap jaga imun tubuh kita. Sebelum kita masuk ke inti materi, saya akan menggambarkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pernah kita memegang sebuah balon dengan erat atau menekannya sehingga terjadi perubahan pada balon tersebut, di mana perubahan terjadi adalah perubahan bentuk. Kenapa demikian? Itu karena kita memberikan tekanan pada balon tersebut. Jadi, pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tekanan zat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tekanan zat padat. Kedua, tekanan zat cair. Dan ketiga, tekanan gas. Di mana tekanan zat padat seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebuah balon akan berubah bentuk apabila kita memberikan tekanan. Seperti hal lainnya adalah plastisin, permainan anak-anak. Apabila kita memberikan tekanan pada plastisin tersebut, secara tidak langsung akan memberikan perubahan bentuk pada plastisin tersebut. Nah, secara matematis, besaran tekanan dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. P sama dengan F per A, dengan P yaitu tekanan dengan satuan Newton per meter pangkat 2 yang disebut juga satuan Pascal, dengan F yaitu gaya dengan satuan Newton, dan A luas bidang dengan satuan meter pangkat 2. Pada tekanan zat cair, ada beberapa poin yang perlu diketahui. Yang pertama, tekanan hidrostatis. Yang kedua, hukum Archimedes. Dan yang ketiga adalah hukum Pascal. Di mana tekanan hidrostatis banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh adalah bendungan. Nah, pembangunan bendungan sudah diperhitungkan tekanan airnya agar tidak dapat menjebol dinding dari bendungan tersebut. Nah, contoh lain adalah pada saat kita berenang di air atau menyelam ke dalam air, rata-rata manusia tidak boleh melebihi kedalaman 20 meter. Karena kenapa? Paru-paru manusia tidak mampu menerima tekanan air sampai kedalaman yang melebihi dari 20 meter. Karena sangat fatal untuk kesehatan tubuh, terutama paru-paru. Pada umumnya, tekanan memiliki rumus P sama dengan F per A. Pada zat cair, gaya disebabkan oleh berat zat cair atau W yang berada di atas benda, sehingga mendapatkan rumus P sama dengan W per A. Nah, di sini kita mendapatkan turunan rumus, yaitu P sama dengan Rho kali G kali H, dengan P yaitu berupa tekanan dengan satuan Newton per meter pangkat 2, Rho yaitu massa jenis zat cair dengan satuan kilogram meter pangkat 3, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon pangkat 2, dan H adalah tinggi zat cair dengan satuan meter. Berikutnya adalah hukum Archimedes, di mana bunyi hukumnya, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Hal ini kita dapat jumpai pada sebuah kapal. Nah, dengan kapal yang besar itu tidak akan tenggelam. Karena kenapa? Itu massa jenis dari kapal dengan air laut itu berbeda.
sehingga memungkinkan kapal tetap terapung. Nah, seperti apa? Kita lihat pada rumus berikut. FA sama dengan rho C kali G kali V CP. Dengan FA yaitu gaya apung dengan satuan Newton, rho C yaitu massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter pangkat 3, G percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon pangkat 2, dan V CP yaitu volume zat cair yang dipindahkan dengan satuan meter pangkat 3. Selanjutnya hukum Pascal, di mana kita dapat menjumpai dalam kehidupan sehari-hari di perbengkelan atau tempat pencucian kendaraan, di mana memanfaatkan benda kecil yaitu berupa dongkrak hidrolik untuk mengangkat kendaraan yang begitu besar. Seperti apa cara kerjanya? Kita lihat pada gambar berikut. Jika pada penampang dengan luas A1 diberi gaya dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan P. Menurut hukum Pascal, tekanan P tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2. Pada penampang A2 muncul gaya angkat F2. Secara matematis diperoleh persamaan pada dongkrak hidrolik yaitu sebagai berikut. F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1, di mana P yaitu tekanan dengan satuan Newton per meter pangkat 2. F1 dan F2 yaitu gaya yang diberikan dengan satuan Newton, serta A1 dan A2 yaitu luas penampang dengan satuan meter pangkat 2. Yang ketiga adalah tekanan gas. Ternyata gas juga memiliki sebuah tekanan, seperti halnya pada percobaan kali ini untuk membuktikan apakah gas memiliki tekanan atau tidak. Nah, di sini saya memiliki gelas yang sudah terisi air dan memiliki sebuah kertas. Nah, apabila kalau saya tempelkan kertas ini ke mulut gelas seperti ini, dan kemudian saya akan membalikkan, apa yang akan terjadi? Ternyata air yang ada di dalam gelas tidak akan keluar. Karena kenapa? Tekanan udara, tekanan gas dari luar lebih besar dibandingkan dengan tekanan air. Nah, hal ini menunjukkan bahwa udara atau gas memiliki sebuah tekanan. Nah, contoh lain selain percobaan tadi adalah balon udara atau balon gas, di mana udara lebih ringan di dalam balon tersebut. Demikianlah materi pada kesempatan ini, yaitu tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang poin-poinnya adalah tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan gas. Semoga pembelajaran pada kesempatan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.